Oke, abang-abang, kakak-kakak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya ya di kelas. Kemudian pada kali ini yang akan kita bahas adalah tentang save file. Oke, saya bacakan dulu. Oke, jadi bahasan kali ini sebenarnya cukup sederhana, abang-abang, kakak. Tapi khusus untuk anak SMP, terutama kelas 7, mereka terkadang masih kebingungan bagaimana sih caranya agar bisa meng-save sebuah file. Oke, pada kali ini akan saya perjelas lagi apa itu save file. Ingat ya, ini khusus untuk TIK kelas 7. Oke. Terus yang akan saya bahas adalah bagaimana caranya kalian bisa membedakan antara save dan save as saat menyimpan file. Itu abang-abang kakak. Jadi ini ada perbedaan nih. Apa sih save dan apa sih save as? Jadi biar kalian lebih paham. Oke. Selanjutnya abang-abang kakak-kakak, salah satu yang mungkin masih membuat sebagian orang bingung adalah perbedaan save dan save as. Jadi di sini yang akan saya bahas itu yang tadi saya bilang save dan save as. Terus ini belum saya jelaskan nih apa bedanya dulu, tapi biar kalian penasaran dulu lah ya. Meski nampak sama, yang pasti ini ada perbedaan. Udah jelas sebenarnya save dengan save as. Saya ulang-ulangi terus kalimat ini agar kalian terus tersugesti dan paham apa perbedaan save dengan save as begitu. Kebanyakan orang mengenal dua fitur ini sebagai ketika mereka menyimpan file. Mengapa sih file itu perlu disimpan, abang-abang kakak? Karena kita tahu yang kalian kerjakan hari ini, misalnya Microsoft Word, kalian mengetik. Terus bagaimana kalau biar minggu depan masuk lab komputer, itu kerjaan kalian masih lanjut? Itu. Jadi caranya adalah dengan melakukan save atau save as. Oke. Jadi di sini akan saya ajarkan apa bedanya nanti. Terus apa sih perbedaan dasarnya, abang-abang kakak, biar kalian lebih paham. Jadi abang-abang kakak, perbedaan save dan save as yang utama adalah fitur save akan memperbaharui file yang terakhir disimpan dengan konten yang terbaru. Jadi misalnya kalian udah ngetik di Microsoft Word nih, terus kalian ketik, terus ada perubahan nih, ada penambahan ketikan, itu dinamakan dengan save. Silahkan lakukan dengan Ctrl S, maka itu save. Terus abang-abang, sementara save as adalah membantu menyimpan file atau menyimpan file yang sudah ada lokasi baru dengan nama yang sama atau nama yang berbeda. Terkadang abang-abang kakak, kita dalam menyimpan file itu ada versi 1, versi 2. Contoh, versi 1 ini udah bagus. Mau buat versi 2, buat saja file save as. Jadi save as itu kita membuat file baru tanpa menghilangkan file yang lama. Tinggal kita save as, beri nama baru, misalnya file yang kedua atau file versi kedua. Begitu abang-abang kak. Terus misalnya saat bekerja dengan komputer dan menggunakan aplikasi Microsoft Word, diperlukan berbagai aktivitas membuka file, mengedit dan menyimpan. Yang saya bilang tadi ya bang Maka. Jadi memang kalian harus bisa menyimpan file, baik itu dengan save as atau dengan save biasa. Ingat ya, save itu memperbaharui file yang sudah ada. Save as itu kita membuat file yang baru dengan data yang baru gitu. Setelah itu baru dokumen yang diperlukan dapat menyimpan untuk penggunaan modifikasi lebih lanjut. Artinya apa? Siapa tahu minggu depan abang-abang kakak-kakak mau mau ngedit filenya lagi, jadi nggak susah-susah lagi sama abang kakak. Terus ini perbedaan save dan save as dari fungsinya biar kalian lebih paham. Apa itu save as? Asumsikan pengguna membuat dokumen Word dan mengetik beberapa konten. Ini jadi saya asumsikan kalian mengetik Word nih. Jika dia mengarahkan kursor ke bagian atas layar, ada ikon yang terlihat seperti disk di pojok kanannya. Abang-abang kakak. Terus setelah memilih ikon itu, konten akan disimpan. Terus saat menutup file dan membukanya kembali, pengguna dapat melihat konten yang ia ketik sebelumnya. Jadi abang-abang kata itu save itu sama dengan kalian menyimpan sesuatu di dalam kunci kalian, kapanpun mau kalian ambil.
Cara lain untuk melakukan save adalah dengan masuk ke menu file di pojok atas abang kakak. Nanti saya praktekkan, kemudian lalu pilih file, pilih save. Begitu abang kakak. Terus apa itu save as? Saya mengasumsikan lagi abang-abang kakak sedang mengetik Word lagi ya. Terus pada pojok kanan ada tulisan Save As Dialog. Jadi dari situ pengguna memilih lokasi untuk menyimpan file yang baru. Buat saja nama file baru. Kemudian baru lakukan tombol Save. Jadi ya bang maka kita di sini ada dua, Save As dengan Save. Terus jika pengguna ingin menyimpan file yang telah sebelumnya lokasi lain dengan silahkan gunakan file Save As ya abang-abang. Jadi save as itu digunakan untuk cadangan. Mengapa cadangan? Karena kita takutnya nanti file utama kena virus, jadi kita nggak bisa lanjut lagi. Kalau kita punya Word cadangan, save as 1, save as 2, save as 3 dan seterusnya, mudah-mudahan file kita yang asli tetap aman gitu bang. Terus cara penggunaan melakukan save lebih mudah karena bisa dilakukan hanya dengan satu langkah. Tetapi save as memerlukan langkah-langkah tambahan untuk menjalankan fungsinya. Ya bang maka jadi biar kalian enak. Jadi kalau save as itu, kalau save kita menyimpan file yang ada, kalau save as kita membuat file baru atau membuat cadangan file dari file kita. Selain itu ada cara lain ya bang maka untuk mengesave, bisa menggunakan Ctrl plus PS atau Shift plus F12 atau Alt Shift plus F2. Sedangkan untuk save as ya bang maka bisa menggunakan pintasan F12 atau Alt plus F plus A. Ini cara-caranya abang-abang kakak. Oke. Terus metode penyimpanannya abang-abang kakak, save tidak mengizinkan menyimpan file dalam beberapa format lain ya abang-abang kakak. Jadi memang formatnya itu udah baku, format Word misal format itu docx begitu atau Excel XLSX terus. Namun berbeda dengan save as menggunakan di dalam save as kalian bisa mengganti namanya ya, tapi bukan extensionnya begitu abang-abang kakak. Terus jadi kesimpulannya adalah save dan save as adalah memperbaharui file yang terakhir disimpan dengan isi dari konten yang terbaru. Sedangkan save as membantu menyimpan file baru, menyimpan file yang sudah ada, dan intinya adalah membuat cadangan. Oke, abang-abang kakak, saya tunjukkan cara prakteknya ya. Bentar, saya bukakan Word saya dulu. Oke, abang-abang kakak, ini saya coba. Saya membuka file baru, yaitu contoh Microsoft Word. Pada aplikasi pojok sini ya, saya contoh Word. Terus, saya buat dokumen baru, abang-abang kakak. Misal, ini ketikan contoh. Ini ketikan contoh. Untuk pertama kali, abang-abang kakak-kakak gunakan save dulu. Bisa menggunakan di pojok sini ada file, terus pilih save. Untuk save as itu nanti kita coba untuk menggandakan file. Save ya, saya save, kemudian pilih browse untuk melakukan save. Terus arahkan ke folder mana abang-abang kakak-kakak mau membuat filenya. Contoh saya buat di dokumen, kemudian ini latihan simpan file. Oke, ada folder baru ya abang-abang kakak. Ini folder, saya klik, saya buat ini misalnya file saya yang pertama Ulil Fahri. Oke, maka file saya sudah tersimpan abang-abang kakak dengan nama Ulil Fahri begitu. Kita tunggu prosesnya. Oke, nih jadi file saya sudah tersimpan nih dengan nama Ulil Fahri. Bagaimana jika saya ingin membuka filenya lagi untuk minggu depan? Saya tinggal membuka folder saya saja yang ada di dokumen, kemudian saya masuk ke folder yang saya buat, terus saya klik 2 kali di file saya yang tadi, maka aplikasi atau ketikan saya tadi sudah berubah. Terus apa perbedaan dengan save as? Misal ini contoh, terus ini adalah versi 2. Ketika kalian ngetikkan save di sini, save ya, atau lakukan Ctrl S, file save nih, save nih, maka file yang ini hanya ada satu begitu abang-abang.
Bagaimana jika ingin membuat cadangan? Gunakan file save as atau save copy. Selanjutnya, abang-abang kakak-kakak tinggal browse, arahkan ke file yang kedua lagi ya. Lalu bisa melakukan save as. Ini contohnya. Ini saya simpan ke dokumen saya tadi lagi. Kemudian latihan simpan file. Oke. Ulil Fahri versi 2. Oke. Jadi kita membuatnya seperti ini ya, abang-abang kakak. Nanti kita coba praktikkan di kelas ya, abang-abang kakak. Di sini ya sudah ada 2 file. Nanti kita praktikkan di kelas ya. Sampai ketemu di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.